kita dianjurkan untuk ya berjalan lah, fasiru fil ard. Iya, jangan berdiam ya. Dan seringkali fasiru fanzuru. Apa tuh? Fasiru fanzuru. Maksudnya pasangannya dari fasiru itu pasti di belakangnya ada fanzurunya gitu. Supaya kita lebih banyak belajar lah gitu ketika merantau, jangan sekedar ya pergi doang, tapi pasti di sana akan ada banyak hikmah gitu kan. Hai kawan Stayhas, welcome to Podcast Fest Stayhas. Kenalin, aku Lailatul Qadri, mahasiswa Prodi PAI angkatan 2021. Kali ini kita akan berbincang tentang seni bertahan hidup ala mahasiswa rantau. Merantaulah agar kamu tahu betapa hidupnya di perantauan. Ketika kamu butuh makan, kehabisan uang, semuanya terasa berat dan hanya perantau lah yang tahu jawabannya. Oke, kali ini kita sudah bersama narasumber kita yaitu Kak Fahri. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kayaknya Kak Godri juga anak rantau juga kayaknya. Kenapa Kak? Anak rantau juga? Oh enggak, aku asli sini sih, Bekasi. Oh, soalnya kata-katanya kayaknya lebih menjiwai Kak Godri daripada saya. Iya. Izin memperkenalkan diri ya. Iya, boleh. Nama saya Ahmad Fakhri, asli dari Lumajang, Kak Godri. Lumajang, Jawa Timur. Jawa Timur. Gimana tuh Kak? Aduh, kayaknya terlalu pencil ya kata saya. Iya. Kak Godri tahu Gunung Semeru? Gunung Semeru. Ya. Oh iya, tahu. Nah, itulah. Di situ. Ikon utamanya Lumajang itu. Oh Gunung iya, Semeru, Gunung Semeru. Gunung Bromo. Bromo tahu. Nah, itu. Oke, ngomong-ngomong gunung, Kak Fahri udah pernah kesana belum? Daratan doang. Hanya kaki gunungnya doang mungkin ya. Oh iya. Paling mentok sampai Ranukumbolo kan. Kalau untuk naik lagi kan perlu waktu sekitar 15 jam mungkin ya. Dari Ranukumbolo ke puncak Semerunya. Ya lumayan melelahkan sih. Oke. Gini Kak, apa yang Kakak putuskan merantau di Cikarang ini? Sebenarnya saya bukan arah ke Cikarang sih ya, tapi iya. sebelum di Cikarang saya di Bogor. Oh di Bogor. Nah, tapi sebelum di Bogor juga waktu di pesantren di Jember dulu. Jadi awal mula ngerantau sepertinya mulai kelas 1 SMA ya, karena nyantren juga kan. Nyantren di Jember dan 3 tahun di sana. Setelah itu baru ke Bogor. Ke Bekasi dulu, Bekasi sekitar mungkin berapa bulan ya? 2 bulan. 2 bulan karena ada kegiatan karantina Quran gitu kan. Oh gitu. Nah, setelah itu baru saya ke Bogor. Dan Bekasi lagi, Bekasi lagi. Gitu. Udah berapa lama nih Kak merantau? Berarti kalau dihitung dari SMA sekitar mungkin sekarang tahun 2023. 23. Ya mungkin hampir 6 tahunan mungkin ya. Oh, 6 dengan ini jalan 6 tahun ya mungkin ya. Terus yang buat Kakak merantau itu apa nih? Tradisi atau apa? Ya apa ya, melihat kan saya pernah dengar juga ada entah makalah atau mungkin hadis ya. Oke. Al-harokah barokah gitu kan. Nah, jadi kita di pepatah itu dianjurkan untuk bergerak aja gitu kan. Dan memang juga di lingkungan sekitar rumah saya hampir semua pemudanya itu merantau semua gitu. Oh gitu. Dan alhamdulillahnya kan melihat dari mereka pada sukses gitu kan, sehingga ada dorongan dalam hati gitu kan untuk pinginlah seperti mereka gitu kan. Setidaknya ketika karena setiap kali mereka pulang kayaknya kita nggak pernah bisa ngobrol gitu, karena obrolnya beda gitu kan. Gitu sih. Dan yang mendasari saya ngerantau juga lebih ke saya melihat perkotaan ini sepertinya lebih banyak semisal ladang untuk kita mencari ma'isyah gitu ya. Ma'isyah apa tuh? Ma'isyah dan Aisyah mungkin ya. Apa tuh? Ladang pencarian ya rezeki lah gitu. Oh, rezeki. Oke. Karena kan kalau di kampung kan ya lowongan kerja sedikit gitu kan. Pun dengan kita mau dagang pun juga konsumennya nggak sebanyak yang ada di perkotaan gitu kan. Nah, jadi ya mungkin 2 hal itu ya,
Yang pertama karena dorongan lingkungan gitu kan, melihat banyak yang rantau. Yang kedua juga karena memang ingin mendapatkan hidup yang lebih baik lagi gitu kan. Oke. Terus kakak bisa bertahan hidup di dunia perantauan ini apa nih kak? Ya alhamdulillahnya ya, tadi tuh kan setelah dari Bogor, alhamdulillah langsung dapat kerjaan ngajar gitu kan di sekolah SMPT Prestasi Cidikya di daerah Tengah Utara, mungkin kalau Kak Kodri tahu gitu ya. Iya. Ya sambil di samping itu kan mungkin ya semua tahu lah bahwa gaji guru nggak seberapa gitu kan. Nah, dimana kan mungkin kalau kerja di PT gitu kan. Iya benar banget. Ya dari situ juga ingat juga pesan dari orang tua bahwa kamu kalau jadi guru jangan sampai pernah ada terbesit perasaan bahwa ibaratnya wali murid itu ladang duit, jangan. Karena kan kita kan namanya guru ya, kadang ada semacam dalam hati mengharap apa mereka ngasih kita gitu kan. Jangan sampai ada harapan seperti itu. Maka daripada untuk mencegah hal itu, cari hal-hal yang mungkin usaha atau mungkin privat begitu ya. Alhamdulillah sambil privat juga waktu itu. Privat ngaji juga kan, anak-anak kecil, terus bapak-bapak mungkin kan. Karena dari yang program karantina itu yang awal mula saya kesini itu, lulusannya diajak untuk menjadi semacam pendamping hafalan lah di aplikasi tersebut. Gitu. Aplikasi apa kak kalau gitu? Mungkin kalau Kak Kodri tahu Setuah gitu ya. Ada program namanya Setuah dan itu berbasis online gitu ya. Jadi setorannya semuanya online semua gitu. Gitu. Orang-orangnya online. Berarti semua. muridnya dari mana aja dong? Ya alhamdulillah. Gitu. Ya karena kan bersyukur juga lah gitu kan. Karena memang beliau secara nama besar gitu ya di kalangan ya masyarakat Indonesia gitu kan. Sehingga dapat manfaat dari atau berkah mungkin dari beliau, saya bisa berkenalan dengan para dokter, bisa punya teman-teman atau murid-murid polisi gitu. Yang mungkin sekarang kayaknya belum terlihatan manfaatnya secara spesifik gitu ya. Tapi saya yakin bahwa orang-orang baik yang ada di sekitar kita itu insya Allah akan membantu nanti ke depannya gitu kan. Selain itu apa lagi nih kak? Usaha? Usaha ada. Usaha dikit-dikit lah kecil-kecilan. Apa tuh kalau tahu? Jual gamis gitu ya. Gamis laki-laki ya, pria gitu. Terus madu juga ada. Apalagi ya? Sempat waktu COVID juga itu. Itu saya rasa momen yang awal mula saya merasakan duit banyak gitu ya. Iya. Yaitu jual obat flu. Obat flu? Apa tuh? Ya obat flu. Obat flu. Teraflu kayak gitu? Oh enggak, dia lebih ke herbal ya. Lebih ke herbal. Iya. Dan pernah sampai omset mungkin sebulan 9 juta gitu kan. Itu awal mula merasakan duit banyak gitu kan. Mantap. Tapi ya COVID mulai menurun gitu kan. Ya ada sisi lain bersyukur gak bersyukurnya sih. Di sisi lain ya alhamdulillah semuanya ternyata udah pada sehat gitu kan. Di sisi lain aduh harus cari apa? Cari iya. Ya setelah itu jual kembali lagi ke gamis lagi karena memang gamis dari awal saya ngerantau alhamdulillah dapat kenalan lah saya dulu cari ibaratnya supplier atau distributor atau mungkin ya orang yang mau di resellerin di Shopee sih. Saya setiap kali lihat gamis bagus saya minta kontaknya untuk kira-kira bisa nggak dropship atau reseller kayak gitu-gitulah. Intinya kita yang menjemput bola gitulah kalau kata orang-orang gitu ya. Oke kak, harapan Kak Fahri nih setelah merantau itu apa? Pasti harapan banyak kan? Lebih-lebih orang tua. Kalau itu boleh diceritain kak, apa aja harapannya? Tentu sih yang pertama tadi itu ya, bagaimana level kehidupan kita lebih naik gitu kan. Bukan level gaya kita, tapi mungkin dari segi pemahaman dan juga dari segi lingkungan, jaringan gitu kan. Pun juga kan sebenarnya di Quran juga banyak kan di Quran kan bahwa
kita dianjurkan untuk ya berjalan lah, fasiru fil ard. Iya, jangan berdiam ya. Dan seringkali fasiru fanzuru. Apa tuh? Fasiru fanzuru. Maksudnya pasangannya dari fasiru itu pasti di belakangnya ada fanzurunya gitu. Supaya kita lebih banyak belajar lah gitu ketika merantau, jangan sekedar ya pergi doang, tapi pasti di sana akan ada banyak hikmah gitu kan. Dan saya rasa memang semakin banyak tempat yang kita jelajahi gitu ya, akan menambah kedewasaan kita dalam memandang sesuatu gitu. Iya. Nah, kayak contohnya misalkan dalam hal kecil gitu ya, bagaimana masyarakat di kami itu yang di kampung saya itu memandang golongan lain tuh salah gitu, karena mungkin dia merasa bahwa golongan tersebut ya nggak ada yang ngajarin, siapa yang ngajarin, bukan Rasul gitu kan. Iya. Nah, tapi ternyata ketika kita main-main banyak tempat, ya banyak pendapat yang kita dapat gitu kan. Nah, artinya ya seringlah kita juga dengar kalau ada orang yang suka kolot gitu kan pemikirannya, Iya benar. mainnya kurang jauh nih, ya gitu Iya. kan. Ada slogan-slogan seperti itu kan. Kayak gitulah. Ada itu. Oke. Di Stayhas kan banyak nih Oh, iya. sebagian anak yang perantau. Terus apa nih yang mau kakak sampaikan sama-sama merantau juga? Silakan. Banyak gitu aja sih. Mencari ridho orang tua gitu, terutama. Mengenai ridho orang tua ini jangan sampai kita sesekali ada kabar buruk lah yang mereka dapat dari kita gitu. Intinya baik-baik di perantauan gitu kan. Jangan sampai mereka udah nggak ada kabar buruk aja mereka kepikiran gitu kan. Iya. Apalagi sampai ada kabar buruk, misalkan mungkin di sini ada ngelakuin kejahatan apa-apa gitu. Intinya jaga pergaulan lah ya. Iya benar. Jaga pergaulan, dan pun andaikan ada yang hal-hal yang kita merasa ada masalah atau ada ujian cobaan, coba diolah katanya supaya seakan-akan kita tetap kuat gitulah gitu. Intinya bersikap tegar, berusaha tegar gitu. Meskipun tetap ya sebagai manusia kita perlu juga namanya teman curhat gitu kan. Maka ya pun adakan curhat, cari di sekeliling kita di area perantauan ini yang mungkin bisa diajak curhat ya. Tapi kalau ke orang tua jangan curhat deh. Mending kita kasih kabar-kabar yang enak-enak aja. Baik-baik aja. Oke. Karena ya namanya orang tua kan khawatir Pasti banget. khawatir ya. Dan yang kedua, ya namanya manusia, insya Allah tetap akan hidup ya selama ada rezekinya gitu kan. Iya benar. Jadi Iya, betul, ya. yang penting tadi itu al harokah barokah. Antum kita keluar aja, pasti ada duitnya. Pun andaikan yang kita kerjain itu memang di awal nggak ada iming-imingan duit, ya nggak apa-apa, minimal dapat nasi lah gitu. Iya benar. Intinya keluar aja gitu. Iya. Bergerak aja gitu. Selama kita, ya, jika memang kita orang-orang muslim beneran gitu ya, insya Allah ada aja. Orang burung aja nggak ada akalnya gitu, dia bisa hidup gitu kan. Iya, Bagaimana kita kalau udah dikasih akal, ya, apalagi kenal yang namanya Allah gitu kan, masa iya nggak bisa hidup di perantauan? Insya Allah bisa aja. Oke, satu pertanyaan lagi kak. Oke. Berbicara soal kesulitan, Oh. nih selama kakak merantau di Bekasi, hal tersulit apa yang udah kakak alami? Tersulit ya. Iya. Mungkin karena masih ibaratnya seumur jagung ya di perantauannya. Iya. Jadi saya merasa alhamdulillahnya sampai sekarang Allah permudah semuanya gitu. Entah mungkin karena sebab siapa nggak tahu gitu kan. Pasti tentunya doa orang tua juga, doa guru-guru juga gitu. Yang jelas mungkin nggak ada sih. Saya merasa nggak ada ya. Alhamdulillah nggak ada. Pun ada ujian, saya merasa itu sebuah bentuk dari Allah untuk kita supaya lebih naik kelas lagi gitu. Iya betul banget sih, betul banget. Jadi sebetulnya masalah atau tidak itu tergantung dari mindset ya, bagaimana kita memandang ya. Ada orang yang mungkin ya kalau kita lihat di sosmed lah gitu lah, ada anak SMP merasa bahwa ujian PAS, ujian sekolah itu beban bagi mereka ya, karena dia memandang bahwa hal itu ya beban. Ujian Nah, gitu ya. kalau kita memandangnya
dengan ini kita bisa mungkin nanti kedepannya bisa lebih pinter, ya akan lebih beda menangkapnya hati itu. Lebih ke mindset berarti. Nah itu lebih ke cara pandang ya. Oke. Yang saya rasa alhamdulillahnya selama saya di perantauan Allah permudah semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Kak Fahri, thanks atas berbagi ceritanya. Nggak berasa nih ya. Di podcast kali ini. Oke, thanks for watching and don't forget like, subscribe, comment and share. See you.